Saya pernah dapat riwayat futuhnya Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, ada beberapa khilaf. Salah satunya ada yang bilang futiha fi surah Yasin. Ada riwayat lain saya dengar dari guru saya almarhum Habib Abdullah bin Alawi al-Kahf, futuhnya Habib Abdullah Haddad itu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang ingin mendawamkan ya sebelum ta'lim silahkan, satu kali sih cukup. Lanjutan tentang pembahasan mursyid Khazinatul Asrar halaman paling akhir. Kalau kitab saya 220. ومثل هذا الشيخ نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به ولكن وجوده نادر أعز من الكبريت الأحمر وإن ساعدت السعادة فوجدت شيخا كما ذكرنا لا تفارقه وكن خادما له باليد والمال والجاه إلى آخر ما قال رضي الله عنه. ومثل هذا الشيخ seperti mursyid yang sudah diterangkan sebelum-sebelumnya sifatnya panjang. Silakan dengarkan rekamannya lagi. Oleh sahibul kitab, syekh ini syekh siapa? Mursyid yang betul-betul mursyid. Atau mursyid kamil. Atau boleh pakai bahasa mursyid asli, bukan mursyid palsu ya. Bukan mursyid-mursyidhan, mursyid beneran. Berat itu. Berat ya Allah. Kalau ada orang menyebut dirinya mursyid, kita juga jangan suudzon. Orang kalau sudah masuk thariqah atau sudah mulai suluk harus menjaga hati, latihan tidak gampang suudzon. Mungkin yang dia maksudkan mursyid ijazah. Tapi syaratnya kan tidak berat. Mursyid ijazah ya. Ada mursyid thariqah, itu berat. Beratnya pun macam-macam, tergantung thariqahnya apa. Yang saya tahu sih yang paling berat thariqah Alawiyah. Jalur Ustadzul Imam Sinal Walid. Sebab beliau mensyaratkan tidak boleh membiat thariqah Alawiyah lewat jalur beliau ya. Jalur thariqah Alawiyah kan banyak juga yang lewat jalur Ustadzul Imam. Sebelum bertemu yaqadatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terang-terangan, bukan mimpi dan bukan mata hati. Ada nasihat bagus, barangkali ada yang mendengar suara saya ini orang yang anti thariqah, atau kalau anti mungkin terlalu tinggi, yang alergi kepada thariqah. Dia alergi karena tidak tahu, tidak mengerti. Jadi begini, ini nasihat ini sebenarnya saya dengar dari pembahasan salah satu ustadz. Bagus sekali, makanya saya ingat. Bagus ini pembahasan. Jadi pendekatan ilmu itu, aukamakal ini ya, mafhumnya yang saya nukil, bukan lafadznya. Pendekatan ilmu itu ada dua. Ada pendekatan ilmu zahir, ya harus pakai ilmu zahir. Ada pendekatan ilmu batin, ya harus pakai ilmu batin. Jangan dicampur ini. Pendekatan loh. Saya tidak membahas tentang hukum thariqah. Bukan. Ini pendekatan. Pendekatan itu maknanya apa? Orang ingin tahu lebih dekat, ingin lebih paham, ingin lebih merasakan apa sih thariqah itu.
Ini orang kok dikit-dikit membahas Yaqadhah, Ainul Ghalab, mimpi Nabi. Memang bisa. Dalilnya mana? Nah, ini sudah keliru ini. Ini urusannya ilmu zahir. Ad-dalil wa ma'adraka mad-dalil, ini dalilnya apa, di kitab apa, hadisnya mana, Qur'annya mana, ini ilmu zahir. Kalau mau bahas ini masuk di kutubus syariah. Kalau mau memahami betul thariqah, ya masuk. Nyemplung di situ. Suluk, cari mursyid, pilih mursyid, thariqah, masuk. Suluk, rasakan. Nah, pendekatannya nanti pakai hati itu. Kalau pakai akal nggak kira nyampe. Karena itu saya tidak cocok orang yang menghantam habis-habisan kitab Ihya dan kitab-kitab thariqah dengan alasan banyak hadis palsu. Ini orang awam kalau dengar kan kaget ah. Waduh, kitab-kitab tasawuf banyak hadis palsunya. Berarti saya kalau baca bahaya. Tolong jangan gampang-gampang gembar-gembor kepada orang awam tentang hadis-hadis palsu atau dhaif yang ada di kitab-kitab tasawuf. Cukup di bawah kitab-kitab tasawuf seperti Ihya sudah ada takhrijul hadis, kan ada itu. Kalau al-Iraqi gini, kalau ini gini, sudah yakfi itu. Bagi yang ingin tahu darajatul hadis yang ada di Ihya atau di kitab-kitab lain, cari takhrijnya, selesai. Kata Habib Umar bin Habib di dalam salah satu pengajian beliau, au kama qal, naqaltu makna bukan lafaz. Beliau bilang, orang kau meributkan Imam Ghazali meriwayatkan hadis palsu. Masa orang menentang kibir, mengharamkan riya, dilarang oleh Nabi. Jadi maksudnya Habib Umar itu yang diriwayatkan Imam Ghazali kan nggak boleh marah, tidak boleh riya, tidak boleh ujub, tidak boleh kibir. Masa Nabi melarang ini? Maknanya kan sudah jelas, oke, tidak ada masalah. Yang diributkan oleh ulama-ulama hadis itu lafaznya. Sedangkan orang mempelajari kitab-kitab tasawuf, mempelajari kitab thariqah, mempelajari Ihya itu mau memperbaiki batin, bukan mau meributkan darajatul hadis. Kalau mau ribut darajatul hadis, masuk aja sekolah, madrasah, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, kuliah, khusus masalah hadis. Nanti Anda paham itu. Ada hadis dhaif, ada hadis sahih, ada hadis maudhu. Ke sana. Tapi kalau sudah mulai masuk tasawuf, sudah bukan masanya ngurusin begituan, bukan masanya. Ini masanya bagaimana caranya hati saya yang kibir, kibirnya hilang. Bagaimana caranya saya yang punya penyakit pelit, pelitnya hilang. Bagaimana caranya? Saya mulai balik sampai sekarang belum pernah khusyuk di dalam sholat. Caranya bagaimana? Itu yang diurusin ke situ. Kalau orang masuk ke thariqah, masuk ke tasawuf, masih meributkan darajatul hadis, kata saya ini jangan masuk, buat apa? Salah sekolah, salah universitas, salah pesantren itu. Bukan untuk itu. Karena itu, kembali kepada ucapan Ustadz yang saya dengar tadi itu, pendekatannya mempelajari thariqah, mempelajari tasawuf, ya pendekatan batin, pendekatan hati, bukan pendekatan zahir, pendekatan syarat. Coba perhatikan, salah satu syarat mursyid, kalau saya tidak salah sudah pernah saya bahas ini, saya ulang nggak apa-apa untuk tambah paham. Ini sepintas seperti tidak masuk akal ini syarat ini. Sering diulang-ulang di pengajian thariqahnya Saudara Imam dulu itu. Wa min adabil muridi. Syarat murid ini bukan mursyid. Saya ulangi, ini syarat murid bukan mursyid. Wa min adabil muridi ma'a syaikhihi i'tiqaduhu annahu la akmala minhu min haitsu ilmuhu fil bashar bi zamani. Salah satu adab-adabnya murid kepada mursyid. Kalau dalam tasawuf atau thariqah kata-kata adab sudah masuk syarat itu. Dia harus i'tiqad bahwa gurunya paling sempurna dari segi ilmunya di zamannya.
Oh ini apa-apaan ini? Kalau ini pakai kacamata ilmu zahir nggak masuk. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit. Setiap orang alim di atasnya ada yang lebih alim. Nggak masuk, sudah panjang debatnya. Di Thariqah nggak ada begitu-begitu itu. Ya khair. Naam, sami'na wa ata'na. Ada apa ini syarat? Karena al-futuh muqayyadun bidzalik. Si pengikut Thariqah tidak akan terbuka hatinya kalau masih percaya ada dokter lain yang lebih ampuh. Contoh gampangnya, Anda ke dokter, diberi nasihat, taruh ini dokter bukan profesor, dokter umum bukan spesialis. Anda diberi nasihat, nanti kamu itu minum obat ini ya, suatu hari sekian kali. Minumnya caranya begini, harus dianjurkan dulu, nggak boleh langsung ditelan, harus dianjurkan. Ini si dokter meskipun kelasnya umum, dia memberi nasihat itu dengan kacamata si murid. Tahu dia si murid ini, si pasien ini penyakitnya ini, obatnya harus begini, cara minumnya begini. Dan si pasiennya punya pikiran beda. Kamu ini dokter umum, macam-macam kasih syarat. Saya lebih percaya kepada dokter yang lebih pintar. Saya pernah dengar profesor dokter Fulan mengatakan nggak kayak gini caranya. Ikut ke sana, nggak sembuh-sembuh. Karena itu meskipun mursyid Anda itu tidak sealim ulama-ulama yang lain, ketika dia mengobati Anda, ikuti. Sudah percaya saja, anggap dia yang paling pintar. Obatnya yang paling manjur, meskipun aslinya tidak. Semasa Anda dalam pengobatan, anggap guru Anda ini, anggap dokter Anda ini yang paling top, paling mahir, paling ahli, paling mengerti tentang penyakit Anda. Hasilnya apa? Sembuh. Tapi kalau Anda was-was, ini bukan spesialis, bukan dokter, bukan profesor. Sampai mati tetap jadi pasien, penyakitnya tidak akan hilang-hilang. Setelah pengobatan selesai, dalam bahasa kedokteran disebut sembuh. Dalam bahasa Thariqah disebut futuh, terbuka si murid ini. Malah di dalam sebagian kitab Thariqah diterangkan, mursyid itu ibarat insan kamil duplikat. Insan kamil yang asli kan Nabi Muhammad. Nah, mursyid ini insan kamil duplikat. Si murid dibersihkan sampai ke derajat itu. Sampai sembuh, masuk ke derajat insan kamil duplikat. Fotokopi, kecil-kecilan. Musagharah. Kalau yang mukabbarahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu selesai futuh, nanti Anda mengerti. Oh ini yang dimaksud. Dulu saya harus iktikad guru saya paling kamil. Padahal aslinya tidak. Anda pakai kacamata akal Anda pakai kacamata syara nggak masuk. Wa kulli ilmin alim. Yang sempurna ilmunya hanya Nabi Muhammad SAW. Susah kita akan menganggap guru kita min haitsu ilmuhu fil bashar bi zamanih paling alim, sulit. Sebab jarang orang yang ilmunya sempurna. Ada ilmu tafsir sempurna, fikihnya kurang, fikihnya sempurna, tasawuf kurang, repot, nggak masuk itu. Karena itu kalau Saudara Imam Sayyidina Walid Habib Abdullah bin Faqih dulu sering mengatakan sudah taslim saja. Daripada teori panjang-panjang, ruwet, bikin pusing, udah taslim, pasrah apa kata guru, sampai sembuh nanti mengerti. Ini sengaja saya kupas karena sekarang macam-macam simpang siur pembahasan. Terlalu cepat mengatakan, wah ini keliru, mana dalilnya, nggak ada ini. Terburu-buru, ilmunya nggak nyampe. Atau pengalamannya di dalam mempelajari macam-macamnya ulama, macam-macamnya Thariqah, simpang siurnya pendapat masih kurang lama, kurang luas. Kalau saya mengatakan anak kemarin sore tidak dengan niat menghina, memang anak kemarin sore yang ribut begitu itu. Kalau orang tua yang sudah sering mendengar kubarul ulama, saya anjurkan Anda, kalau Anda ingin tambah ilmu, jangan dari orang yang kemarin sore.
Tolong yang muda-muda jangan tersinggung, ustadz-ustadz muda ucapan saya jangan tersinggung. Ini nasihat saya benar Pak ini. Cari yang top-top. Kalau cari kiai yang kaliber atas, Syekh Maimun Zubair, Badimyati Banten, itu saya nggak tahu rekamannya ada apa tidak. Kalau penjelasan-penjelasan secara kitabah kan ada. Yang top-top sekali. Kalau mau belajar dari rekaman-rekaman YouTube atau apa yang Habib-Habib, cari yang top ya, Umar bin Hafid, Syekh Muhammad Al-Maliki. Yang kaliber atas, itu enak, matang ilmunya. Nggak gampang menyalahkan. Silahkan Anda coba, dengarkan, bedakan. Anak yang baru muncul, yang kemarin sore ini dengan yang alama-alama. Beda nanti itu. Tidak terburu-buru menyalahkan orang kalau yang lautan-lautan ilmu itu. Dan lain-lain, bukan itu saja. Saya paham banyak alama-alama di Mesir, ada Syekh Ali Jum'ah dan lain-lain lah, Syekh Al-Azhar, alama-alama itu. Kalau Anda mempelajari ilmu dari mereka-mereka itu, tidak akan gampang goncang. Ini yang saya maksud, orang yang hobi mempelajari ilmu dari YouTube ya, dari YouTube, dari internet, dari apa istilahnya sekarang, dari Google dan lain-lain itu. Adapun yang pesantren beda lagi. Kalau yang dari ibtidaiyah tidak ada masalah. Bahkan tartib itu. Tinggal dilihat saja kalau mau masuk pesantren, ini pesantren didirikan oleh siapa, isnad ilmunya ke mana, alirannya apa, selesai. Yang lama, ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, mau pindah ke luar negeri cari isnadnya kemana. Kalau Hadramut aman sudah itu, mau ke Habib Umar, mau ke Habib Salim, mau ke mana lagi itu, Habib Abu Bakar dan lain-lain. Kalau Mesir, Pak Azhar, kemudian hanya kalau di Azhar karena pelajarannya bebas tetap harus bisa memilih mata kuliahnya. Mekah ada Syekh Muhammad Al-Maliki, anaknya sekarang ada, dan lain-lain lah yang isnadnya jelas min ulama'ina ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah dilanjutkan tariqah yang akan datang. Tadi belum sempat membahas nur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.